Om Swastiastu, Om Awegenamastu Namasidam, Om Andobadrah Kratawayantu Iswata. Kali ini izinkan Titiang untuk bercerita tentang mitos dari Markandeya Purana. Berawal dari seorang resi yang sangat sakti, yaitu bernama Resi Jaimini. Resi Jaimini adalah murid dari Resi Vyasa. Suatu ketika Resi Jaimini mendatangi Resi Markandeya, resi yang sangat sakti yang ingin didekati atau Resi Jaimini ingin mendapatkan ilmu dari Resi Markandeya. Kehadiran Resi Jaimini di tempat Resi Markandeya membawa beberapa buah pertanyaan yang belum bisa terjawab selama ini, yaitu tentang esensi dari Mahabharata. Pertanyaannya, benarkah Wisnu penguasa segalanya sehingga Wisnu tidak memiliki wujud? Terus yang kedua, mengapa Wisnu bisa terlahir menjadi manusia, yaitu Krishna? Yang ketiga, mengapa Drupadi bisa menikah dengan Pandawa 5 secara bersamaan? Yang keempat, mengapa putra-putra Drupadi matinya di malam hari dan bukan di medan perang? Akhirnya Resi Markandeya pun menjawab, "Wahai engkau Resi Jaimini, semua pertanyaanmu itu nanti akan bisa dijawab oleh 4 ekor burung ajaib yang berada di pegunungan Vindhya." Burung tersebut yang bernama Wibuddha, Suputra, dan Sumuka. Burung itu sangat sakti dan pintar. Datanglah engkau ke pegunungan Vindhya. Resi Jaimini pun bertanya, kenapa burung? Kenapa dia bisa berbahasa seperti layaknya manusia? Benarkah dia tahu tentang ilmu sastra dan sloka-sloka kitab suci yang ada? Akhirnya Resi Jaimini pun menjawab, hadirnya 4 ekor burung sakti itu berawal dari seorang maharesi yang diberi nama Resi Narada mendatangi sebuah perkebunan yang disebut kebun Nandankanana. Di perkebunan itu sudah ada Indra beserta apsara-apsaranya, di mana para apsara itu adalah penari surga yang sangat cantik dan berhati baik. Kehadiran Narada dipertanyakan oleh Indra. Wahai engkau Resi, Tuan Resi Narada, kehadiranmu, apakah kamu akan memilih salah satu dari apsara yang ada? Mana yang akan kamu pilih? Tolong tunjukkan. Dan Resi Narada pun mulai berkata, saya akan memilih apsara yang paling cantik di sini dan yang memiliki sifat-sifat baik. Semua apsara mengaku paling cantik. Gaduhlah di tempat itu. Semua mengaku paling cantik, semua mengaku paling baik. Akhirnya Resi Narada pun berkata, karena di antara kalian semua cantik, semua baik, maka sekarang saya lebih baik mengadakan sayembara. Di antara apsara ini, siapa yang mampu menggagalkan tapa brata dari Resi Durwasa yang ada di pegunungan Himalaya?
Para apsara mundur semua. Gak ada yang berani mengambil risiko. Tetapi salah satu di antara mereka ada yang maju, yaitu Apsara Wapu. Saya siap Tuan, katanya. Oke, kalau begitu kamu berangkat ke pegunungan Himalaya. Berangkatlah Apsara Wapu ke pegunungan Himalaya. Jarak 1 mil dari pegunungan Himalaya, dia mulai melancarkan siasatnya dengan cara bernyanyi seperti layaknya seekor burung cucu. Dan benar, Resi Durwasa mulai terganggu. Dicarilah asal muasal suara burung itu. Dan dia ketemu dengan perempuan cantik yang bernyanyi seperti burung. Marahlah Resi Durwasa. Hai kamu sudah menggagalkan tapabrata saya. Sekarang saya kutuk kamu supaya beneran kamu menjadi seekor burung. Sampai 16 tahun. Setelah 16 tahun nanti, kamu akan tewas di medan perang oleh senjata, tetapi tidak karena perang. Dalam hitungan sesaat, Apsara Wapu pun berubah wujud menjadi burung. Setelah beberapa saat setelah itu, Apsara Wapu pun mengandung 4 ekor dan terlahir 4 ekor raja burung, yaitu 4 ekor burung Garuda. Salah satu dari burung Garuda itu setelah dewasa melahirkan 2 ekor anak yang diberi nama Kanka dan Kandara. Setelah Kanka dan Kandara dewasa, mulailah dia terbang jauh hingga Kanka terbang sampai di pegunungan Kailasa. Di sana ada 2 orang raksasa besar, suami istri. Yang laki bernama Widyuta, yang perempuan bernama Madanika. Kehadiran Kanka sangat mengusik keadaan Widyuta ini. Diusirlah Kanka. Hai kamu burung, kamu pengganggu, pergi, ini wilayah saya. Tapi Kanka tidak mau, karena dia merasa itulah pegunungan. Terjadilah perang mereka berdua. Dan kekalahan ada di tangan Kanka. Tewaslah Kanka di tangan Widyuta. Mendengar Kanka tewas, marahlah Kandara, saudara Kanka. Didatangi Widyuta. Kandara mau balas dendam atas kematian saudaranya. Peranglah mereka. Widyuta membawa pedang dan Kandara berdasarkan paruhnya. Dipatoklah pedangnya Widyuta oleh Kandara hingga hancur. Sudah bisa dipastikan kemenangan ada di pihak Kandara. Matilah, tewaslah Widyuta. Melihat suaminya tewas, Madanika menangisi kepergian suaminya. Akhirnya Kandara tidak tega. Ditawarilah Madanika untuk menikah dengan Kandara. Dan Madanika pun mengiyakan. Dalam sekejap, Madanika berubah wujud menjadi burung. Madanika dan Kandara menikah, lahirlah seorang anak yang bernama Taksi. Taksi ini adalah keturunan terakhir dari kutukan itu. Dan ketika Taksi dewasa, bertemulah dengan Drona. Setelah menikah dengan Drona, Taksi pun mengandung. Saat dia mengandung, terjadi perang Bharatayuddha, yaitu pas kebetulan perang antara Arjuna dengan Magadatta. Taksi menonton peperangan itu, ingin menyaksikan secara lebih dekat. Dan apa yang terjadi? Panah yang diluncurkan oleh Arjuna ke Magadatta mengenai Taksi. Dan Taksi pun tewas. Taksi mengandung 4 telur
yaitu anaknya Drona, telur itu jatuh ke tanah. Bagadatta pada saat itu mengendarai seekor gajah yang bernama Supratika. Supratika membawa genta. Genta itu sampai lompat dan jatuh di atas telur secara telungkup. Ditutupilah telur itu oleh genta. Selamatlah telur itu. Dan perang pun sampai berakhir. Setelah berakhir perang, suatu ketika ada seorang resi bernama Resi Samika. Resi ini mendengar suara burung yang sangat riuh, sangat gaduh dari kejauhan. Dicarilah asal muasal suara burung tersebut dan sampailah dia di medan perang. Di situ dia yakin sumber suara burung itu dari areal perang tersebut. Dan benar, di bawah genta dia melihat 4 ekor burung yang sedang kelaparan. Diambilnyalah burung tersebut, dibawanya pulang ke peseraman. Dipeliharanya burung itu di peseraman. Sedangkan Resi Samika mempunyai banyak murid-murid yang belajar tentang ilmu sastra, belajar tentang kitab suci, belajar tentang sloka, dan lain sebagainya. Keseharian dari Resi Samika ini mengajari murid-muridnya, tapi tanpa disadari, 4 burung itu pun meresapi apa yang diajarkan oleh Resi Samika. Suatu ketika setelah pada dewasa, ke-4 burung itu dia mulai belajar terbang. Terbanglah dia jauh sampai ke pegunungan Windya. Di sana dia besar kembali, membesarkan diri, tetapi dia baru teringat, kenapa saya tidak pamitan kepada Tuhan yang sudah membesarkan saya? Akhirnya dia balik ke peseraman untuk pamitan, supaya dia tidak dicari kemana-mana oleh Tuan Resi Samika. Wahai Tuan Resi, izinkan saya untuk menetap di sebuah pegunungan, yaitu pegunungan Windya. Di sana tempat saya, jika Tuan Resi membutuhkan saya, cari saya ke sana. Terima kasih Tuan Resi sudah membesarkan saya. Terima kasih atas ilmu pengetahuan yang sudah Tuan Resi berikan tanpa sengaja. Saya sudah menguasainya. Kagetlah Resi Samika. Wahai engkau burung, siapa engkau? Kenapa engkau bisa bicara selayaknya manusia? Siapa kamu sebenarnya? Dan 4 burung itu pun menjawab, saya adalah putra dari Resi Drona dan ibu saya meninggal di medan perang, tetapi bukan karena perang. Dia menerima kutukan, menjalankan kutukan terakhir dari seorang resi terdahulu. Itu jawabannya dia. Dan barulah Resi Samika menyadari mengapa burung itu bisa berbicara. Karena dia setengah manusia, setengah burung. Dia sebenarnya manusia, tetapi dikutuk menjadi burung. Itu sebabnya dia bisa berbicara sebagaimana layaknya manusia. Itulah jawaban Resi Markandeya kepada Resi Jaimini. Dan Resi Jaimini pun diutus oleh Resi Markandeya untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaannya, datang ke pegunungan Windya. Akhir cerita, Resi Jaimini pun berangkat ke pegunungan Windya. Inggih, matur suksema, sampun mendengarkan cerita ini. Apabila ada salah kata, salah ucap, atau salah alur,
Izinkan saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih, suksema.